pemirsa, hari ini saya sedang berada di Jakarta International Convention Center, yaitu tempat berlangsungnya acara pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara, yaitu Inacraft 2025. Suasana di sini sangat meriah dan penuh warna. Dan fun fact-nya, acara ini diadakan setiap setahun sekali. Sejak pertama kali digelar, Inacraft tak hanya sekadar pameran, namun juga mesin penggerak ekonomi kreatif nasional. Ratusan ribu pengunjung, baik domestik maupun internasional, berbondong-bondong datang mencari produk-produk yang unik, bertemu langsung dengan pengrajin, hingga menjalin kontrak bisnis. Inacraft 2025 kembali hadir, merayakan seperempat abad eksistensinya sebagai pameran kerajinan terbesar se-Asia Tenggara. Di paruh kedua tahun 2025, Inacraft kembali hadir dengan edisi spesial Inacraft October Fall for Youthpreneurs, mengusung tema Craft, Culture, and Future. Ini adalah panggung bagi generasi muda Indonesia. Mereka membuktikan bahwa tradisi dan teknologi dapat berjalan beriringan. Tahun ini, dengan nuansa yang lebih istimewa, mari kita telusuri bagaimana Inacraft menjadi jembatan antara warisan budaya masa lalu dan inovasi masa depan. Perjalanan Inacraft bagai menelusuri peta budaya Indonesia. Ribuan produk dipamerkan, mulai dari batik, tenun, perhiasan, furniture, hingga dekorasi rumah yang semuanya syarat akan nilai seni dan filosofi. Di Hall A, mata kita disuguhi dengan keindahan wastra, yaitu sebuah tenun dari NTT yang penuh makna. Lalu ada juga batik tulis dari Jawa dengan pakem klasiknya. Berlanjut ke Hall B, kita disambut oleh sentuhan modern pada produk dekorasi dan perhiasan, membuktikan bahwa kriya mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Di setiap sudut, cerita pengrajin tertuang dalam karya yang tak ternilai. Dari lobi utama hingga ke pelosok hall, Inacraft 2025 sukses menghadirkan harmoni antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pameran ini telah menorehkan banyak sejarah, bukan hanya sebagai ajang dagang, namun sebagai ruang temu budaya yang merayakan kreativitas tanpa batas. Kriya Nusantara dengan segala keragaman dan inovasinya kini siap bersinar lebih terang di panggung dunia. Semangat youthpreneurs dan kemegahan warisan budaya. Inilah denyut nadi dari Inacraft. Bukan hanya transaksi, Inacraft juga menjadi ruang edukasi. Program Craft Talks menghadirkan pakar industri dan desainer terkemuka. Pemirsa, saat ini aku sedang berada di salah satu booth di dalam pameran Inacraft 2025. Kakaknya namanya siapa? Saya Aulia. Saya sini Dari dari Kementerian Sekretaris Perempuan dan Keluarga serta dari Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia. tujuan kakak tuh ngebuat booth ini apa ya? jadi dari kita gabungin Inacraft ini untuk memperkenalkan permainan teknologi tradisional karena kan anak-anak tuh sekarang lebih cenderung apa-apa gadget ya. Jadi untuk coba yuk anak dan orang-orang dewasa juga bisa nostalgia nih terhadap dengan tradisional. Kakak, dari banyaknya mainan, kenapa kakak milih coklak yang ada di booth ini? Enggak sih, sebenarnya banyak. Cuman kebetulan coklat ini anak-anak tuh banyak banget yang udah nggak tahu main ini. Padahal tuh filosofi coklat tuh dalam banget. Misalkan ini kenapa ada 7 lubang? Kakak sendiri tahu gak? Nggak tahu. Ini tuh ibaratnya ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ini Minggu. Jadi kita tuh setiap hari harus berbagi atau hidup kita tuh harus berputar dari Senin sampai di Minggu. Ini kita harus nabung, harus gimana? Dan kita harus punya strategi di setiap lubang ini. Gimana caranya kita untuk mengambil rezeki yang lebih banyak. Atau orang pun sama, kalau kita lagi susah saling melengkapi. Kita ketika ada orang lain susah, kita sudah melengkapi. Dari sini aku udah menang kan udah sejajar filosofi lagi. coklat tuh Iya. Dalam banget ya. benar sih. Dan permainan coklat ini di Indonesia semuanya ada, tapi beda-beda nama. Kayak misalnya di Jawa Timur itu sebutannya dakon. Nah, kalau di se-Indonesianya taunya ini permainan congklak. Iya, congklak aja. Aku pun baru tahu loh ada filosofinya. Oh, filosofinya. Filosofi itu sama namanya juga banyak. Iya, bener itu. Wow. Emang jarang ada yang tahu. Dan ini kerang
udah banyak banget yang diganti jadi plastik. Iya betul. Iya betul. Jadi yang ini bener-bener kita aslinya tuh rata-rata yang pakai kerang ini dari pesisir. Tapi kalau misalkan kayak dari pegunungan, dia tuh mainnya ditangkap, dibikin bulat-bulat, terus pakai biji-biji atau kayak dari buah itu masukin dan selalu 7. Lepas aja sepatu. Makanya ini filosofinya emang kita tuh hidup tuh harus Soalnya berputar, bambu harus ya, Cin. membagi kalau kita mau dapat rezeki lebih tuh kayak gitu. Nah, Mirsa, seru banget kan di Inacraft ini, banyak banget pengalaman yang bisa kita ambil. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Jangan lupa datang ke Jadi sini. kalau cabut Halo, perkenalkan aku Praja dari CSR Sinar Maslen, bisa kita sebut SML UMKM Center. Oh, kalau di sini aku booth-nya tuh karena kan kita CSR ya. Nah, di sini kita ada 62 binaan UMKM yang tersebar di Tangerang maupun di Jabodetabek. Menurut aku kesannya sangat bagus banget ya, apalagi kita bisa menunjukkan gitu produk-produk binaan dari UMKM di daerah Tangerang dan sekitarnya kayak gitu. Nama aku Rebecca. Aku dari booth ekspor Pavilion Ekspor di Inacraft 2025. Nama aku Valia, sama aku juga dari booth Pavilion Ekspor. Kayak tujuan Inacraft itu untuk memperluas produk dari Indonesia biar nanti di luar negeri bisa dikembang luaskan lagi biar mereka tahu kalau budaya Indonesia itu ternyata beragam, gak cuman tahu batik dan segala macamnya gitu. Harapannya ya banyak Orang luar negeri itu tahu bahwa Indonesia itu banyak banget khas-khasnya, ciri-ciri khas dari budaya kita. Lebih baik lah dari yang lain. Kalau acara ini sekarang setahun 2 kali, mungkin biar lebih banyak lagi pengunjung dari luar negeri, biar mereka dapat melihat, oh Indonesia tuh ternyata banyak loh kerajinan tangannya gitu. Ya, saya namanya Ana. Saya dari Batik Sailendra Solo. Kita dari Jawa Tengah Solo ya, memperkenalkan batik Nusantara. Batik kita itu mengusung fashionable. Jadi tidak hanya melulu batik yang lawas-lawasan, tapi kita dengan beberapa model yang sudah modern. Kita juga memperkenalkan kain Nusantara. Tujuan kita ikut Inacraft ini untuk memperkenalkan batik kita, juga memperkenalkan beberapa kain dari negeri sendiri gitu. Beberapa pulau kita itu banyak kaya dengan kain-kainnya yang bagus sebenarnya. Kita olah menjadi seperti ini. Ada dari Bali, ada dari Lombok. Terus kita juga ada beberapa kain dari Solo juga kita main. Seperti tenun Solo dari Pedan itu lurik. Beberapa motif juga ada gitu. Jadi kalau mau produk batik yang fashionable boleh mampir di Batik Sailendra. My name's Tom. I'm from London, UK. What do you feel about this Inacraft 2020? Yeah, it's amazing. Slightly overwhelming, but beautiful. Do you bought many items from here? Not yet. Oh, not yet. Halo, kenalin nih, aku namanya Sutrisno dari BPD ASEPI Jawa Timur. Jadi di sini aku kebetulan bantu bagian youth planner-nya untuk bagian panitia. Nah, bagi teman-teman ataupun rekan-rekan yang pengen tahu apa itu Inacraft, sebenarnya Inacraft itu udah lama banget, dari tahun 2000-an malah. Itu adalah tempat berkumpulnya para pengrajin dari seluruh Indonesia untuk memamerkan, memasarkan, dan juga berinteraksi sama customernya yang ada di wilayah Indonesia. Bahkan di luar Indonesia pun banyak banget pengunjungnya datang ke sini loh. Nah, di sini banyak banget produk-produk mulai dari batik, sepatu, terus juga ada tas, ada bahan untuk buat batik juga. Dan untuk experience spot nih yang baru di bulan ini, di bagian depan ini bakalan lihat ada yang jahit, ada yang nenun, ada yang mahat, ada yang bikin pola batik. Itu biar mereka yang mengunjungi bisa tahu langsung nih, oh ini prosesnya seperti ini, proses pembuatannya ternyata mudah, susah, atau enggak.
Jadi ini bisa banget untuk menambah wawasan para pengunjung untuk lebih tahu lagi sebenarnya craft itu bagaimana. Jadi dengan adanya Inacraft ini harapannya UKM dari seluruh Indonesia bisa bertumbuh, berkembang dan juga dikenal semakin luas di Indonesia gitu. Yuk nanti kalau ada waktu ke depan, karena bulan 2 nih 2026 akan ada lagi Inacraft. Untuk Inacraft yang bulan 2, kalau nggak salah pokoknya awal bulan ya, nanti tunggu tanggalnya, datang yuk ke sini. Pasti cocok kok untuk anak muda, dewasa maupun orang tua, nih ada semua produk yang di sini. Oh ya, untuk jumlahnya ini ada 900-an lebih loh untuk standnya dari seluruh Indonesia dan semua hallnya dibuka. Jadi kalau keliling di sini dari pagi sampai sore kayaknya baru kelar deh. Oke, gitu aja ya. Jangan lupa nanti mampir atau lihat cek di Instagramnya We Are Inacraft. Pemirsa, sekian sudah suasana dari Inacraft 2025. 5 hari ini merupakan ajang yang sangat luar biasa, penuh warna, kreativitas, dan bagaimana kita bisa melihat kebanggaan karya anak bangsa. Saya Syarifah Zainurdiansyah, pamit undur diri dan terima kasih.